Iya, masih bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita ada di greenhouse ya. Ini namanya greenhouse. Greenhouse itu tempat untuk menanam sayuran di dalam, jadi indoor dia. Nah, ini kita mau lihat. Ya. Nah, ini ada pintu masuk pertama. Jadi biasanya pintu masuknya ada dua dia. Jadi kita akan diam dulu di sini. Dan nah ini dia. Dan ini pintu masuk kedua. Ya. Jadi itu yang pertama. Sebelum masuk, nah ini yang kedua. Ya. Nah ini dia. What's up di dalam greenhouse-nya. Yang menggunakan ini yang hidroponik. Jadi ini yang hidroponik, skalanya luas sekali. Ya. Jadi ini yang hidroponiknya. Ada baby romana di dalamnya. Biasanya sayurnya. Dan di sini sebagai pusat nutrisinya yang akan dibagi ya dengan menggunakan mesin di sini. Nah, ini juga ini seperti baby romana tetapi warnanya ungu. Nah, ini lebar dan panjang. Lebarnya ini 24, panjangnya 44. Tiga kanopi. Nah, ini kebetulan ini ada teman-teman dari Denpasar. Wah. Yang sedang memulai kebun di pekarangannya masing-masing. Ini ada Pak Yosef, Pak Yosef Pak Samosir. Dedi, Yosef Samosir dari Medan. Ya, kalau ada pom bensin di Medan, beliau yang punya. Ya, yang punya ininya, isi anginnya maksudnya. Pom bensinnya. Oh gitu ya. Pak Yosef, ini Pak Dedi, Pak Alit ini yang jadi tour guide kita. Pak Dedi yang punya ini atau Denpasar. praktisi juga. Dan Pak Andre, ketua umum kita. Ya, ketua umum kita ya. Dan ada Pak Anton dan ibu-ibu di sana yang sedang belajar dan memulai bercocok tanam, memulai membuat kebun di rumah masing-masing. Nah, ini sekarang mau berkunjung, mau belajar. Ya, oke, silakan. Thank you. Jadi kalau organik ini hidroponik ini begitu kita panen kita cabut langsung tanam lagi. Jadi kita siapkan bibit di situ. Jadi kelebihannya kita tidak ada jeda waktu. Kalau di pengolahan tanah kan diolah lagi tenaganya. Ini kita harus perhatikan nutrisinya. Betul-betul ppm sama pH-nya kita perhatikan. Dan juga kalau ada yang tersumbat dan sebagainya itu yang kita cek setiap hari. Nah, Keberhasilannya sama kegagalan lebih besar mana, Pak? Kalau hidroponik keberhasilannya, Pak. Kenapa? Kita punya populasi lebih banyak dan kita punya dapat sayur segar, kita atur schedule untuk panen sama tanamnya. Ya, kalau di alam kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Itu misalnya sudah ada order dari kita sebagai supplier, penerimaan dari restoran, hotel itu berapa, kita sudah jadwal di sini sesuai dengan permintaan, sehingga tidak ada yang over produksi. Itu, Pak. Ya. Jadi ini sistem yang hidroponik. Nah, di sini yang sistem NFV. Kita akan pindah ke sini. Ini yang tomat beef sama tomat cherry di sebelah. Kita akan pindah. Okay. Jadi di sini ini spesial untuk hidroponik tempatnya. Nah, sistem hidroponik. Masih dengan saya Julianto Samosir di channel Rumah Kebun Organik. Nah, ini kita sedang berada di greenhouse, tempat budidaya tomat cherry dan tomat beef ya. Cherry yang kecil, beef yang bentuknya itu unik dia. Nah, ini kita ada di sini sekarang. Nah, ini sistem
penyiramannya itu tidak manual, orang datang bawa alat siram, tetapi ada namanya sistem drip, sistem irigasi tetes. Nah, ini kita mau lihat alat yang dipakai ini selang dripnya, ya. Jadi dia terpusat di satu tempat, tinggal buka keran, maka air akan menetes di sini. Jadi ini dia yang dia pakai. Jadi hanya satu kali kerja, tidak memerlukan banyak orang. Buka keran dan air akan netes untuk menyiram tanaman ini. Selain untuk menyiram, ini juga dipakai untuk memupuk ya, untuk pupuk cairnya. Jadi orang nggak perlu lagi ke masing-masing polybag, dia sudah ada. Media sendiri yang dipakai itu ini arang sekam semua ini, ya. Jadi ini arang sekam tanpa campuran. Ini arang sekam. Ini medianya hanya arang sekam, ya. Jadi ini tadi sistem dripnya itu atau irigasi tetesnya itu. Ini arang sekam. Semua di sini luas sekali. Ini untuk supply hotel-hotel. Jadi ini dia kebunnya. Cukup efektif karena menggunakan greenhouse. Ini. Jadi hama tidak akan tembus. Akan minim serangan hama. Ini salah satu fungsinya adalah untuk itu. Dan atap di atas ini berfungsi untuk menahan kalau ada curah hujan yang tinggi, jadi dia tidak langsung ke tanaman sehingga tanaman tidak rusak. Nah, ini di sini sebagai ini air untuk menyiram. Jadi di situ lahannya yang menggunakan sistem drip tadi itu. Dan selang-selang inilah yang akan mensuplai langsung, dibuatkan satu jalur. Ya, jadi di sana ada pompa. Ya. Jadi pompa ini tinggal dihidupkan dan dia akan membagi airnya ke semua. Ya. Ya. Jadi itu perjalanan kita hari ini di greenhouse dengan menggunakan sistem NFT, ya, atau drip NFT irigasi tetes. Keren sekali. Masih banyak perjalanan hari ini, jadi ikuti terus channel ini.